dari delegasi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Ya, itu sebuah pengetahuan. Tapi khusus di Jogja, ini Mbak Dian dan kawan-kawan di pemerintah daerah sangat beruntung karena unsur kepemimpinan di Jogja sudah memberikan satu arahan, direction kalau bahasa linggise atau apa ya, arah kemana. Tadi saya cerita tentang kita punya pilihan mau jadi masyarakat yang mengikuti peradaban terus, ya follow the money, follow the peradaban. Tapi bisa juga jadi pilihan yang seperti masyarakat baru. Boleh, sah, dan itu adalah pilihan. Nah, unsur kepemimpinan di Jogja sudah memberikan sebuah arahan, direction yang jelas. Kita pengen jadi World Heritage. Mungkin di antara kita di sini semua, termasuk saya, pernah punya kesempatan mengunjungi beberapa kota yang sudah menjadi World Heritage, seperti di St. Petersburg, ya. Sayang Aleppo, Danjur, beberapa kota kita saksikan, ya. Roma, misalnya. Artinya, kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang sakral itu masih sakral sampai sekarang, dan itu layak untuk kita pertahankan karena bukan cuma memberikan, ya bukan cuma soal pariwisata, tapi jati diri bagi penduduk yang ada di sana itu jelas, ya. Pendidikan mentalitas ini menjadi jelas. Jadi direction ini menarik sekali bahwa kita ini adalah targetnya World Heritage. Beda dengan Jakarta itu atau kota lainnya, jangan nyebutkan kota. Yang directionnya pokoknya dibangun pakai anggaran APBN begini. Tapi tidak ada direction yang menurut saya full. Jogja ini full. World Heritage arahnya ketika era HB1. Jadi ada bagian-bagian tertentu, ya jangan, ya seperti tadi sudah dijelaskan, ya jangan dirubah-rubah karena mau dijadikan warisan dunia. Itu bukan cuma sebagai tontonan, tapi karena kenapa ada penetapan kota warisan dunia? Itu karena memang masyarakat itu peradaban harus diberikan tuntunan gitu, bahwa adabnya tuh begini gitu, adabnya manusia jangan kelupaan tuh. Zaman cyborg nanti lupa semua sama adab manusia, terus adab mesin yang dipakai. Nah, teknologi penempatan teknologi di sini, seperti tadi sudah ada disinggung sama Kanjeng Gusti, bahwa ya mari teknologi kita gunakan, ya benar-benar kita gunakan sebagai alat untuk melengkapi atau menampilkan sesuatu, gitu, digunakan ya, untuk menampilkan sesuatu yang tadinya zaman dulu nggak kebayang caranya piye, nah sekarang mungkin kebayang. Nah itu gunanya teknologi. Jadi lebih enak Mbak Dian untuk Jogja ini karena directionnya jelas, tinggal dilihat satu persatu bagi bidang tema-temanya. Kalau yang begini sikapnya begini, yang ini nyikapinya begini, yang ini nyikapinya begini. Karena direction itu yang menjadi sangat penting. Jadi gitu, saya melengkapi selain ya, Mbak curang, saya duluan jadi bisa komentari. Tapi saya tertarik pada bagian yang satu, soal direction. Monggo Mas Moderator dilanjut. Betul, Pak Heru. Itu nggak curang Pak Heru, saling melengkapi. Spiritnya harus positif dong. Ye, monggo Bapak Ibu, satu sesi untuk langsung stop. Ya jadi mohon yang untuk ini sebagai pembuka saja. Nanti lebih luasnya nanti komisi nanti sidang komisi. Oke, satu ibu yang perempuan yang sana, kemudian yang tengah, monggo Bapak yang di depan, kemudian yang sini, gimana? Mana? Oh, ada tangan dua. Oke. Ibu,
kemudian mana tadi yang kedua tadi berdiri di mau sih nah, kemudian yang ini Mas Wijanarto, kemudian yang sana ya Bapak. Oke, monggo Bu. Ada mic. Berdiri Bu, monggo disebutkan dari mana, sinten, dari saking pundi. Terima kasih, saya Nurfeni Priatiningsih dari Uniped Bantara Sukoharjo. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Saya sekarang sering menemui nom-noman ya, generasi muda. Jadi rambutnya seperti rambut jagung, kemudian hidungnya tidak terlalu mancung, kemudian kulitnya ya coklat begitulah. Kemudian tinggi badan juga tidak terlalu tinggi gitu. Ini apakah masih jawakah begitu? Yang kedua, bagaimana dalam Keraton Pakualaman agar kuliner kita bisa mendunia seperti halnya KFC gitu, Hoka-Hoka Bento. Jadi kuliner kita Jawa bisa mendunia seperti Hoka-Hoka Bento. Kemudian seperti KFC dan lain-lain. Hal itu kita temukan di Jawa khususnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Atusun, ya, monggo. Mike. Terima kasih. Sugeng siang rahayu. Ingkang sepisanan kagem Pak Heru sugeng panggih malih dangu boten panggih. Salam arima Pak Heru. Tadi Pak Heru, oh ya, nama saya Sutrimo. Saya dari Yayasan Keraton Prasojo, sebuah lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Untuk Pak Heru tadi dikatakan bahasanya Malang. Dikatakan bahasanya ada sebuah prediksi teknologi kalau ke depan itu kita lihat HP tapi bisa bau sate, dan kedepannya kita akan ditertawakan oleh anak cucu kita karena kita harus butuh gedung besar begini untuk bertemu, untuk melakukan suatu kegiatan. Yang jadi renungan saya, manusia ini adalah makhluk sosial. Nyatanya kemarin kita kena pandemi 2 tahun saja kita kelabakan. Daring tidak entah itu di sisi pendidikan ataupun apapun kegiatan manusia, dengan daring tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Walaupun dengan pandemi kemarin, dengan daring, dengan Zoom, saya juga dapat rezeki karena saya jadi narasumber dari Jerman waktu itu. Nah, ini yang jadi renungan saya baru. Apakah nanti sebagai makhluk sosial kita 2 tahun kena pandemi aja kelabakan? Apakah itu juga tidak termasuk dalam pemikiran Pak Heru tadi tentang teknologi? Walaupun kenapa kita harus diketawakan dengan ketemu, paling tidak dengan sebagai makhluk sosial kita bisa saling bukan sekedar bersapa. Dan saya sangat prihatin sekali sedih ketika pada waktu pandemi kemarin, hari raya, kita tidak boleh pulang. Terus ada logo yang dibuat pemerintah, sungkem bisa lewat HP. Saya prihatin
Kalau sungkem lewat HP, yang kita sungkem itu HP Pak Heru. Ini kan sesuatu yang sangat non sewu, jenengan ketawa enggak? Katanya sungkem bisa lewat HP pada waktu hari-hari kemarin. Yang kita sungkem HP. Emang kita dilahirkan oleh HP? Tanpa bapak ibu kita nggak akan lahir. Tanpa bapak ibu kita pun tidak akan lahir kalau tanpa kakek nenek kita. Ini harus jadi pertimbangan kita sebagai makhluk sosial. Selanjutnya kepada Gusti Kanjeng Ratu, karena terkait dengan budaya dan leluhur. Saya selama ini saya sangat prihatin sekali. Bangsa ini mabuk dogma, yang akhirnya dogma itu sedang melemahkan nalar. Ini harus kita kaji lebih dalam. Semua bangsa yang mabuk dogma itu tidak mampu membuat peradaban yang lebih baik, bahkan semakin terpuruk. Bangsa ini sedang mabuk dogma. Kita lupa kalau kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kita tidak dilahirkan oleh si pembuat dogma dari asing. Tanpa pembuat dogma asing, kita ada di dunia ini, kita lahir. Tapi tanpa bapak ibu kita tidak lahir. Bapak ibu kita tidak ada kalau tidak ada leluhur kita. Saya sangat berharap Keraton Jogja ini satu-satunya keraton yang masih memegang lembaga budaya dan juga penguasa. Sementara keraton yang lain sudah tidak, ibaratnya itu tidak punya gigi lagi. Semoga Keraton Jogja ini mampu memberikan inspirasi, motivasi pada bangsa ini untuk kembali sadar, tidak lagi mabuk dogma. Karena mohon maaf, saya kalau keliling Nusantara ingin memberikan, menggugah, mencerahkan pada bangsa ini, saya mencari wanita Indonesia itu sulit bukan Gusti. Kita cari wanita Indonesia itu sangat sulit Gusti. Ketemu di wanita asing, walaupun warga negara Indonesia. Karena penjajahan ini tidak hanya penjajahan fisik, tapi juga penjajahan budaya. Kita semua tahu kalau jilbab itu budaya Arab. Di sana itu bukan Muslim saja yang pakai jilbab, Koptik, Kristen Ortodok, semua pakai jilbab kok. Kenapa kita tidak seperti niru Gusti Kanjeng Ratu? Ini adalah wanita Indonesia. Kenapa kita harus malu dengan diri kita? Kenapa kita harus malu pakai udeng? Walaupun kalau saya pakai udeng seringkali dibilangin, Pak, lagi karnaval teng pundi. Saya bilang, terus saya balik yang tanya tadi, Bapak sendiri budaya mana? Saya beberapa bulan lalu itu saya diundang pengunjungan Trenggalek. Medannya berat, untuk kesana saja mobil saya taruh di kota Trenggalek, saya dijemput pakai mobil sopir sana. Karena banyak kasus orang luar pengunjungan tadi kejebur jurang mati. Sampai di sana ditanya, Pak, kok enggak mau udeng? Kok pakai udeng? Bapak ini orang mana ya? Loh, saya tanya, saya ini orang Jawa. Malah bapak sendiri kayak orang Yahudi. Karena beliaunya waktu itu pakai udung putih. Udung putih ini kan Ifa itu miliknya Yahudi malah. Iya Pak. Saya sangat berharap itu teman-teman Gusti Kanjeng Ratu, termasuk adanya penjajahan makanan. Makanan kita terjajah oleh makanan asing. Kalau saya sendiri terlalu lebar, saya ingin paling tidak kuliner kita pun juga merdeka di negeri sendiri. Sama-sama ayam goreng bobrek lebih enak daripada KFC. Terima kasih. Menawan menempati kenatur kita perlu masalah materi. Baik. Selanjutnya, jadi agak bernas saja Pak. Yang nanti itu lebih luasnya di sidang komisi. Jadi disuntakkan di sana, disuntakkan jadi nantinya. Monggo. Monggo. Sama. Oh iya. Nah, bos. Iya. Mohon maaf Pak. Keren loro. Nama saya Bapak Irawan, saya dari Surakarta. Saya mau matur ke Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Sekedar usul saja Gusti. Sekarang ini
ada Catur Sagotro. Catur Sagotro itu dulu setiap tahun perintahnya pentasnya digilir, setahun di Keraton Ngayogyakarta, setahun di Keraton Surakarta saat sekaten. Lalu ketika beberapa tahun ini sekarang diampu oleh Keraton Ngayogyakarta, tepatnya di Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta. Nah, dari tahun ke tahun sejak dulu hanya sebagai media pentas bersama. Mbok Inggio Gusti saya usul Catur Sagotro ini karena 4 istana Keraton Ngayogyakarta, Surakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran ini adalah warisan budaya dan masih sebagai rujukan budaya Jawa yang masih hidup dan budaya hidupnya masih hidup. Dan itu adalah awalnya dari satu Terah Mataram. Mohon supaya Catur Sagotro bisa dijadikan media dialog kebudayaan. Tidak hanya sekedar pamer jogetan, tidak hanya sekedar pamer karawitan, tetapi ada dialog budayanya. Dasarnya ada Gusti. Dulu zaman HB ke-7 itu di Danureja itu diadakan setiap malam Selasa Kliwon itu karawitan. Jadi setiap malam Selasa karawitan, setiap giliran Surakarta ngundang dari Surakarta, kemudian dari Yogyakarta, gentosan. Disitulah terjadi dialog budaya, dialog gending. Akhirnya muncul versi Gambir Sawit misalnya Surakarta, ada Gambir Sawit versi Ngayogyakarta, itu karena ada dialog. Juga termasuk dialog Suluan, dialog Paketan. Di situ terjadi. Bukti sejarahnya ada, fakta sejarahnya di Museum Radio Pustaka itu ada catatan semua. Kunjungan dari Karawitan Keraton Surakarta, dari kunjungan dari Kadipaten Kusumayuda, kalau sowan ke Keraton Jogja itu dialog gending. Ini kalau dilakukan di Jogja seperti apa, di Surakarta seperti apa. Sekarang ini dialog itu punah, Gusti. Nah, mohon sekarang ini karena Keraton Yogyakarta memiliki resource yang luar biasa, didukung oleh undang-undang keistimewaan. Mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator, mengembalikan bahwa Catur Sagotro itu menjadi sebuah dialog kebudayaan, paling tidak dialog kesenian. Jadi karena begini, Yogyakarta Surakarta akhirnya di dalam tanda petik itu dipilahkan oleh persaingan pariwisata, mengental identitasnya, tetapi tidak ada dialog di situ. Padahal dulu sebetulnya dialog kebudayaan itu jalan. Bahkan kalau Gusti Ratu melihat Pakubono ke-10 itu ketika tampil di Keraton Surakarta memakai sorjan Jogja, fotonya ada. Karena kebetulan Pakubono 10 yang pahlawan nasional itu adalah mantu dalam HB ke-7. Iya Pak Bambang, Ya. Satu lagi juga ada bukti lagi Gusti. Ketika HB ke-6 itu permaisurinya adalah putri Pakubono ke-8, maka ada gamelan dari Surakarta yang dikirimkan ke Keraton Yogyakarta yang namanya Kiai Midarsi dan Kiai Mikasih. Itulah dialog. Nah sekarang dialog itu berarti mohon nanti bisa memfasilitasi Catur Sagotro menjadi kembali tidak hanya pentas tetapi dialog kebudayaan. Terima kasih Pak Nur. Lanjut. Ya. Mestinya 3, 4. Mic-nya. Nanti Pak Pak Wijanarto, kemudian yang terakhir tadi Mas Bapak. Ya. Itu yang kalau waktunya masih kita buka lagi. Namanya
Matur nuwun Mas Daniel. Yang pertama untuk Gusti Kanjeng Mangkubumi atau Mangkubumi. Tiba-tiba saya ada membuka buku Takhta untuk Rakyat yang ditulis berkisah tentang leluhur panjenengan. Tampaknya ini juga nanti akan menjadi pembahasan apakah dalam Kongres Kebudayaan Jawa yang ketiga ini, karena Nuwun Sewu Brebes itu, saya dari Brebes di Jakarta, adoh saka keraton tapi perak saka segara. Jadi ratunya ratu segara. Nah, masalahnya tentu ini akan menjadi tawaran menarik ketika Gusti Ratu Mangkubumi mengatakan tentang proses pentingnya institusi politik tradisional dalam keraton sebagai lembaga yang mengayahi tentang kebudayaan. Tapi tampaknya kita menyadari bahwa secara historis ini ada proses yang harus diakui, pelemahan terhadap institusi politik tradisional itu. Apakah nanti Nuwun Sewu dalam kajian ini membicarakan tentang proses transformasi politik keraton dengan persoalan kebudayaan Jawa yang kita bincangkan nanti sampai tanggal 17. Karena apa? Karena kita melihat gerakan kebangkitan kalau revivalisme tentang kebudayaan Jawa itu justru kantong kebudayaannya tidak dari keraton tetapi dari wilayah pinggiran. Kita melihat contohnya di Surakarta, kemudian di Jakarta kebangkitan beberapa gerakan-gerakan spiritual. Nah, apakah ini akan menjadi hal yang serius? Apalagi kita melihat sekarang ini posisi Nuwun Sewu kalau kita bisa melihat secara gerakan politik agak berbeda ketika keraton pada proses abad ke-17-19. Ini yang harus kita akui, apalagi beberapa wilayah-wilayah yang dengan gagah berani tidak mengatakan nuansa kental kejawaannya sangat kurang. Inilah yang menjadi persoalan kita. Revivalisme yang akan kita bicarakan ini harusnya menjadi persoalan tidak membangkitkan saja persoalan Jawa ansih, tapi bagaimana memperluas cara pandang kita. Sama seperti yang Pak Heru tadi mengatakan lewat kita. Kita tadi banyak pembicaraan, satu sisi dicerca, satu sisi disanjung. Padahal ketika apa yang disebut dengan Japanese pop, kemudian Korean pop, tidak bisa dipungkiri itu adalah dari persoalan branding melalui kekuatan digital. Apakah tantangan ini ketika persoalan disruption sibernetika ini terasakan juga oleh teman-teman yang berada untuk membungkus bagaimana kekuatan kebudayaan itu hadir dalam ruang-ruang maya. Demikian pula dengan proses inklusivitas keraton ketika menjadi penjaga marwah tidak hanya tradisi tapi juga semuanya. Nah, apalagi kita melihat sekarang ini lahir generasi milenial yang ada di dalam keraton. Cuma masalahnya saya ingin ada persoalan serius ketika mengembalikan marwah itu tidak sekadar sebagai penjaga tradisi, tetapi juga persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi. Tadi dikatakan antara puritanisme menjaga tradisi dengan keharusan kita ini hidup di alam yang penuh dengan borderless line, tidak ada tapal batas apapun. Jangan-jangan ini ada nanti persoalan limbah silikon yang dibicarakan di Indonesia ini baru dalam tahap persoalan lama, tapi tidak bisa memproduksi dan kemudian merevamp kembali akan bagian seperti halnya lahirnya Korean pop, Japanese pop, dan itulah yang menjadi catatan kita bagaimana menggayungkan tema tentang Kongres Kebudayaan ini. Ajaib Bawang. Kita ada dalam skup yang seperti apa? Mengatakan kupat jangan santan, sedaya lepat yang pangkutan. Salam dari wilayah pesisir Berangkat. Assalamualaikum. Jadi itu tantangannya Mas Wijanarto tadi ditantang oleh Gusti Kanjeng Ratu untuk memberikan usulan-usulan dan banyak hal yang kemudian bisa mengembangkan. Iya. Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Prasmono dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pertanyaan atau mohon tanggapan kami tujukan kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Untuk yang pertama, selama ini ajaran-ajaran keluhuran budaya Jawa, khususnya yang sudah terkenal, itu kalau kami amati yang berasal dari Keraton Ngayogyakarta itu masih sangat kurang. Nuwun sewu, yang banyak dijadikan patokan mungkin Ulang Reh, Widotomo dan lain sebagainya. Tetapi ajaran keluhuran budaya Jawa itu yang dari Ngayogyakarta masih sangat kurang. Contoh sawiji greget sengkuh ora mingkuh dari Ngarsa Dalem yang pertama itu saya kira sangat luar biasa. Tetapi ini masih sangat kurang sekali. Maksudnya masih sangat kurang benar? Kurang tersebar luas. Padahal ini kalau dicai maknanya sangat luar biasa. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu kami mohon bagaimana dari keraton itu lebih terbuka dalam penyebar luasan ajaran-ajaran yang luar biasa. Kalau bagi saya lebih memasyarakat, lebih membumi. Dan ini kenyataannya memang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat di luar Yogyakarta. Kemudian yang kedua, kami berterima kasih karena pada tanggal 1 September kemarin Ngarsa Dalem ingkang kaping 11 berkenan tedak di Trenggalek. Luar biasa sambutan masyarakat, dan ini dengan tulus masyarakat menyambut beliau. Tidak hanya nostalgia bahwa Trenggalek dulu merupakan salah satu bagian wilayah dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Termasuk di situ kegiatan muhibah budaya di bawah komando Budian. Ini ternyata membuka cakrawala bagi masyarakat Trenggalek bahwa budaya Jawa khususnya dari Trah Mataram tidak hanya tersekat-sekat oleh Surakarta dan Ngayogyakarta, tetapi pada dasarnya adalah sama dari Mataram. Nah ini akhirnya dialog-dialog budaya dalam skala kecil itu sudah mulai dimunculkan dalam muhibah budaya tersebut, dan memang hasilnya merupakan pencerahan yang luar biasa bagi masyarakat di Trenggalek. Selama ini ada kesan sekat yang sangat tebal antara Surakarta dan Ngayogyakarta. Bahkan ketika Pak Bupati Trenggalek memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Ngayogyakarta, menurut saya ini saya sampaikan, ada surat keberatan yang datangnya dari Pakoso, Paguyuban Kawula Surakarta, yang ditandatangani oleh pengagemnya langsung. Nah ini merasa keberatan. Ini yang kami sayangkan. Sebenarnya ini dua-duanya kan merupakan Trah Mataram, tidak ada masalah. Dan masa lalu pun Trenggalek juga lekat dari budaya Ngayogyakarta. Ini saya berharap tidak terjadi lagi. Solo yo Yogyo, Yogyo yo Solo, ini sama-sama Trah Mataram. Nah, oleh karena itu saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Bandara Raden Mas Bambang Irawan Wolowau saking Keraton Kasunanan Surakarta. Kalau bisa malah dialog budaya ini antara Surakarta dan Yogyakarta bisa satu meja. Nanti akan
terjadi satu kesimpulan yang bersatu bahwa semuanya merupakan terah Mataram yang ajarannya memang luar biasa, dan ini ditunggu oleh masyarakat-masyarakat di daerah termasuk di Jawa Timur yang merupakan bekas wilayah dari Mataram, Surakarta maupun Ngayogyakarta. Yang terakhir sedikit kepada Kanjeng Ratu, ini masukan, Kanjeng Ratu. Kami sering koordinasi ke keraton. Yang kami sayangkan adalah pengunjung keraton. Kalau keraton itu menjunjung tinggi keluhuran budaya termasuk berbusana, kami sangat menyayangkan ketika pengunjung, kebanyakan mungkin turis asing dengan pakaian yang mungkin bisa menggoda iman para lelaki. Misalnya dengan ukuran celana yang agak mepet atau gimana, terus sewu tali kotangnya kelihatan, itu rasanya ya sih kok masuk keraton kok seperti itu. Mungkin ini jangan sampai pariwisata mengalahkan budaya, karena pariwisata kita itu 60% didukung oleh budaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bersuwun niku Pak Heru sama Gusti Ratu monggo. Favoritnya Gusti Ratu. Monggo. Terima kasih. Nanti beliau mungkin melanjutkan sekaligus menutup sesi ini ya. Saya dari seluruh 4 pertanyaan yang saya himpun ini, saya akan menanggapi dengan satu rangkaian kalimat begini. Saya mohon dengan sangat, ini sering saya diskusi dengan dengan kawan-kawan, baik dari terutama di bidang teknologi, dan sekarang banyak diskusi dengan kawan-kawan di wilayah kebudayaan. Ada satu hal yang akhirnya saya menyimpulkan dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mari kita tidak lagi terjebak dalam sebuah romantisme. Karena kita ingin melihat ke depan. Kalau kita terjebak dengan romantisme, gini nih, saya bukan menuturi, bukan apa, tapi mohon direnungkan, karena ini diskusi saya dengan banyak kawan-kawan. Karena kalau kita terjebak di romantisme, pada akhirnya ya kita ya biasa romantisme. Padahal kita nih tadi Mbak beliau saat menyampaikan, kita ini sedang membicarakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Mari kita berpikir untuk mereka-mereka, bukan untuk diri kita. Ini yang paling penting. Pertama, kita ingin sepakati dulu. Yang kedua, kalau zaman dulu kita mengenal sesuatu yang namanya karisma. Ya. Nah, sekarang lahir satu alat nih yang kebetulan menguasai sendi-sendi kehidupan kita. Dan dia tidak kenal yang namanya karisma. Yang dia kenal namanya algoritma. Saya bukan nuturi lagi, mohon ini untuk kita renungkan bersama. Nah, saya punya satu uraian begini. Kita harus bisa memilah antara belief system atau sistem keyakinan, sistem kepercayaan, dengan yang namanya sistem logik. Ini udah gaduh kita ini, ya. Cara menghitung pakai ilmu matematika,
cara mengurai mengukur sesuatu kadung pakai ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu kimia, ini kadung loh, ya. Dan kita nggak bisa menghindar lagi. Gitu. Disitulah sebabnya kenapa santet nggak bisa dijelaskan, gitu. Karena cara pandangnya begini. Dan ini sudah kadung. Ya, kalau kita terjebak pada persoalan romantisme, wah ya gak entek. Nah, ini yang saya bilang kadung tadi, itu kan akhirnya membentuk pola pikir. Pola pikir kita ini sekarang udah kadung saja. Menulis pakai Latin, mendengar nada, ya, diatonik. Kita harus jujur, ya ini saya agak emosional bicaranya. Lagu kebangsaan kita aja bukan pentatonik. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan lagu kebangsaan kita itu adalah yang dari warisan leluhur kita, harusnya diatonik. Harusnya pentatonik. Setuju? Jadi cara pandang kita, pola pikir kita sudah banyak terpengaruh. Tapi akhirnya kita sepakat di sini. Akhirnya kita nyebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Ika Tunggal Bhinneka ya. Itu beda. Bhinneka Tunggal Ika. Dan cuma kita yang punya hak itu. Mau ditiru sama Amerika, Obama waktu datang ke sini mengagumi diksi tersebut. Tapi kalau mau dia pakai sekarang, ya. Tapi dengan kata yang lain. Karena memang yang tepat cuma Indonesia dan Amerika. Ya, tapi bedanya Amerika yang baru itu yang ragamnya datangnya baru. Kalau kita memang fundamentalnya. Oke. Kalau kita sepakat sampai di sana, dalam konteks pola pikir tuh saya ambil contoh kalau Mas Primo tadi ngomong soal makhluk sosial, saya ngambil contoh makhluk hidup. Kalau ke Baduy sana, kalau mereka menyebut yang namanya makhluk hidup, itu cuma satu jenis. Kita sebagai manusia, binatang, dan pohon itu disebut makhluk hidup. Tapi peradabanlah dan sains yang mendesak kita. Akhirnya kita sekarang sepakat nih. Makhluk hidup itu ada 3 macam. Ya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, yang disebut makhluk sosial, terminologinya ke depan emang akan seperti pemahaman kita sekarang? Belum tentu. Mungkin berbeda. Nggak usah jauh-jauh, pemahaman tentang makhluk hidup antara orang Baduy dengan kita saat ini itu aja beda. Tatanan nilai memang terus bergeser sesuai dengan gempuran peradaban yang baru datang. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan bahwa mengajak untuk merenung ya. Jadi bukan membenarkan kata-kata saya, tapi juga tolong jangan disalahkan. Mari kita renungkan bersama-sama, karena saya juga masih belajar, kita semua masih belajar, kita masih mencari. Sing cak temene koyo ngopo sih, kita semua masih mencari. Tapi saya di sini pun menyampaikan beberapa hal yang bersifat knowledge, yang bersifat pemahaman, pengetahuan yang berangkat dari perspektif saya sebagai orang teknologi. Ini saya ngomong ekstrim lagi begini, 100 tahun atau 200 tahun lagi makan minum nggak ada yang namanya dibayar. Mungkin bentuknya pil kayak begini, telat-telat selesai. Nggak, ya sudah ada, tapi belum jadi budaya, belum jadi keseharian, belum jadi habit. Tapi 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, jangan nyerah kalau itu akan terjadi. Dan masih bukan cuma digunakan oleh astronot yang perang, bukan.
karena polanya udah berbeda. Nah, mari kita menggunakan visi, melihat sesuatu, membayangkan kita ada di sana, kita ada di jauh yang dari sana. Nah, baru kita kebayang langkah-langkah kita tuh apa yang harus dilakukan. Nah, persoalan-persoalan yang tadinya tentang Jowo apa gak Jowo, mungkin ibu ini kalau lihat saya mungkin ini orang gak Jowo loh. Jalanannya jeans pakai koplo, sebetulnya koplo itu nutupi botak misalnya cuma nyari belangkon kemarin nggak nemu. Ya kadang-kadang malah saya kalau ini, tapi ya memang udah jadi habit. Ya makanya saya tadi kan ngaku mendadak budaya, jadi habit kemana-mana kaosan. Saya kalau namu ke tempatnya Mbak Nia, seringnya lihat saya kaosan, udah jadi habit. Dan apakah saya layak disalahkan ibu karena nggak Jowo? Ya seperti gini, anak saya berapa tahun lalu kalau pilih alternatif beraksara pakai aksaranya Thailand, saya nggak bisa salahkan dia karena memang belum ada aksara Jawa di handphonenya. Saya nggak ngerti budaya Jawa juga, karena saya SD sampai SMA itu di Jakarta. Kuliah aja saya di Malang. Saya disalahkan karena nggak ngerti aksara Jawa. Saya ngerti dengar bahasa tadi Mbak kebetulan nyinggung, anak tuh harusnya diajarkan bahasa ibu dari kecil. Itu penting. Saya setuju banget. Nah, orang-orang seperti saya ini kan korban peradaban salah kaprah. Gitu. Saya pun. Dan jangan sampai terjadi lagi di generasi yang berikut. Gitu. Dan itu tanggung jawab kita untuk merumuskan. Gitu. Ya karena ini saya punya cerita kemarin. Ada teman saya stroke, terus udah agak sembuh. Untuk melatih, karena ngomongnya kan kalau orang stroke pelok. Pelo, wah, cadel. Kalau pelok gamelan. Oh, pelok gamelan. Nah, karena dia lama kecil sampai lulus kuliah itu ada di Jawa. Kalau ngobrol pakai bahasa Jawa, sama saya ini ngobrol pakai bahasa Malangan gitu, pelonya hilang. Cadelnya hilang, tapi begitu ngomong bahasa Indonesia belepotan. Jadi bahasa ibu itu gunanya bukan cuma sekedar harus diajar, bukan cuma sebuah didikan, karena itu melatih rasanya dia waktu dari kecil, intuisi nalurinya dia itu terbawa. Itu adalah alat ketika itu diperlukan dan sangat berguna. Karena teman saya sembuh dengan cepat gara-gara guyonannya apa bahasa Jawa. Jadi kalau ngomong bahasa Jawa jadi lancar gitu. Hingga terus stroke-nya lama-lama berkurang. Jadi ya tadi ini apa yang saya sampaikan tadi saya bukan pengen dibenarkan, bukan pengen disalahkan, tapi ya nggak pengen disalahkan. Mohon ya ketololan saya ini karena korban peradaban yang salah kaprah itu, yang saya mengalaminya. Ya, tapi mari kita renungkan. Nah ini mungkin karena ini temanya, kalau saya kan tema umum ya, dan saya latar belakangnya orang teknologi, jadi Mbak banyak nih. Monggo dijawab, monggo ditanggapi, banyak banget jadi. Ya, saya selalu Gusti. Jadi ada beberapa hal Gusti ngomong. Jadi satu terutama yang tadi catur lagi soal dialog kebudayaan, ada dua Pak Bambang sama Pak tadi yang terakhir. Kemudian bagaimana Kraton juga
semacam menjadi pembanding dogma tadi. Jadi sehingga tidak kemudian hanya dogma yang menghancurkan kebudayaan Jawa gitu ya. Serta ada tadi dari Mas Wijanarto revitalisasi keraton sebagai lembaga kebudayaan. Jadi ini ekspektasi dulur-dulur itu terhadap keraton luar biasa. Monggo Gusti Kanjeng Ratu. Matur nuwun pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin tadi pertanyaan Ibu itu tadi kan yang wong Jawa ning rambutnya wis rada meyeng gitu ya. Ya kalau bagi saya itu namanya juga anak muda ya. Tapi yang penting bagaimana kita gandeng anak kita tuh tenanan dalam artian jangan sampai mau warnanya apa gitu nggak masalah, karena milenial itu atau generasi yang sekarang itu pengen menjadi trend center gitu. Jadi jangan disalahkan karena memang dia usianya lagi pengen menjadi trend center gitu. Kayak pakai kebaya ya jari atau ngepel gitu ya, terus didesain sedemikian rupa, bagi kami nggak masalah gitu. Karena kita dengan mereka memakai kebaya, mereka memakai batik itu sudah kami appreciate gitu. Tapi nanti dengan bertambahnya usia itu kan tinggal bagaimana kita memupuk generasi kita, anak-anak kita ini supaya matang pada waktunya gitu. Jangan matangnya udah tua nih repot. Gitu. Jadi ya seperti kami lah, mungkin ini menjadi gambaran. Jadi kami ini kan anaknya perempuan semua nih 5 gitu. Nah pada waktu pertama kali Bapak itu mengirim kami keluar, itu selalu disampaikan bahwa aku ini ngirim kalian untuk membuka wawasan gitu, bukan mengikuti ajaran, tapi membuka wawasan supaya kalian itu terbuka wawasannya gitu. Tapi kalau ada upacara-upacara di Jogja, selama itu tidak ujian, kita harus pulang gitu. Mau kita kemana itu harus pulang gitu. Nah ini ya setelah kita besar itu baru kita tahu bahwa oh ya dulu kan kadang-kadang kita ya kan sayang uangnya kalau kita pulang dan sebagainya gitu. Nah dengan kita semakin besar, kita nggak bicara makin dewasa ya semakin besar itu kita tahu bahwa oh ya karena supaya kita selalu di-reminder, kalau kita selalu diingatkan bahwa kita ini adalah orang Jawa yang wajib mengikuti upacara-upacara tradisi. Nah ini juga nyambung pada tadi kalau bicara pada doktrin, pada buku tata untuk rakyat, itu bagaimana kita sendiri yang harus punya juga benteng gitu bahwa ya kita ini setiap personal, setiap orang gitu ya menjadi penjaga budaya, menjadi bentengnya. Nah kadang-kadang orang Jawa itu terlalu baik gitu, monggo apa masuk gitu ya gitu. Nah bagaimana kita ini menjadi setiap manusia menjadi benteng budayanya sendiri. Nah kalau kita sendiri juga membiarkan semua masuk, ya akhirnya kita yang salah. Akhirnya rumah kita penuh dengan beraneka warna. Nah akhirnya kita sulit untuk untuk mengembalikan gitu. Nah itu bagian dari ya mungkin bisa dibilang penjaga ketahanan, penjaga budaya gitu. Kemudian juga belum lagi dari sisi politik, tidak hanya untuk mengikis keraton ataupun mengikis budaya, tapi juga bagaimana dengan pertahanan bumi Nusantara yang kita cintai ini gitu. Untuk menjadikan bumi Nusantara itu juga perlu perjuangan yang besar
yang dengan nyawa, dengan darah dan sebagainya gitu. Terus masuk kita hanya malu jadi orang Indonesia gitu. Nah, tidak bisa gitu. Nah, kalau benteng pertahanannya DIY sendiri juga dikikis, loh terjadinya bumi Nusantara, terjadinya bumi Indonesia ini juga yang pertama diakui ya wilayahnya DIY gitu, Jogja. Kalau ini juga dikikis lah, terus gimana pengakuan terhadap Indonesia gitu. Jadi kita ini mikul Indonesia, wilayah ini mikul Indonesia gitu. Karena Indonesia kan, terwujudnya Indonesia kan kita sepakat nih, pulau-pulau ini semua sepakat kita untuk menunjuk Indonesia. Jadi kita ini nyunggi Indonesia gitu. Nah, ini juga tertuang dalam Sabda Tomonya Mas Sodara gitu, bahwa Nagari Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat duwe tantangan dhewe. Nagari kang mardika gitu. Nyunggi bumi Nuswantara gitu. Nah, bahwa kita tadi sepakat bahwa kita ini masuk dalam Indonesia. Nah, berarti apa konsekuensinya? Ya, kita ini nyunggi Indonesia gitu. Kalau wilayah utamanya DIY ini, DIY ini kalau di wilayah lain itu pertengkaran hebat, terjadi suatu kejadian yang hebat baru terdengar. Tapi kalau di Jogja jarum tiba wae gitu, itu jadi masalah besar gitu. Nah, ini kan sangat luar biasa gitu. Satu sisi, wah kita juga terima kasih begitu perhatian dan begitu sayangnya terhadap Jogja gitu. Tapi apa iya gitu? Semua kayak Kelitih, semua sebenarnya Kelitih itu kan jalan-jalan sore ya, artinya Kelitih. Tapi kan akhirnya terdoktrin suatu yang negatif, anak nakal. Loh, anak nakal di provinsi yang lain juga ada, di wilayah yang lain juga ada. Kenapa yang selalu dipoinkan adalah Jogja? Bahkan saya pernah terima dari saya lupa dari daerah mana itu. Kelitih udah masuk Jakarta loh. Kok Kelitih masuk Jakarta nih? Kenakalannya ya bodoh kok. Gitu. Apa bedanya Kelitih sama kenakalan yang lain gitu? Loh, Pak Polisi aja bilang ini lah di luar Jogja ini lebih parah, tapi kenapa image-nya Kelitih itu adalah Jogja? Nah, ini yang ayolah kita juga saya pengen buat diganti dong namanya itu, jangan Kelitih lah gitu. Tapi apalah gitu, kenakalan remaja atau apa gitu. Nah, ini adalah bagian dari politik yang mendegradasi tidak hanya budaya Jawa, budaya yang ada di keraton, tapi juga lebih luas lagi. Nah, mungkin monggo lah, saya juga terima masukan dari Bapak Ibu semua nanti di dalam diskusi-diskusi gitu ya, untuk masukan-masukan untuk kepada kami bagaimana gitu. Karena kami juga mengetahui ekspektasinya terlalu besar gitu, kebesaran bagi kami gitu. Dan kami juga tahu bahwa kita juga intinya ini barang berat gitu. Tapi satu sisi kita juga harus memilah apa yang kita pelajari, gitu. Nah, kemudian tadi wawasan tentang filosofi yang kurang dan sebagainya gitu. Nah, kurang disosialisasi, kurang diedukasi, mungkin kita masih dianggap kurang terbuka tentang budaya kita. Nah, nanti saya sampaikan kepada Hayu yang untuk bagian dari edukasi di dalam medianya dia gitu. Bagaimana lebih lagi meluaskan makna dari filosofi gitu. Saya sendiri juga menggunakan Hamomayu Hayuning Bawono. Saya juga 2 tahun saya mikirin, saya pakai itu tahun 2015. 2 tahun saya mikir, lagi ya jenengku iki. Aku harus bagaimana? Artinya apa dan saya harus bagaimana? Dulu pada waktu saya memilih nama Pembayon itu sebenarnya sangat simpel saya. Namanya enggak kan saya dikasih pilihan nama. Yang lain itu ada Kusumo, apa-apa Kusumo, terus apa-apa Ningrat. Kayaknya Pembayon yang paling sederhana deh gitu. Udahlah saya pakai nama Pembayon aja deh
yang nggak terlalu piye gitu. Tapi setelah saya diganti nama itu, baru saya ngeh, wah ternyata nama pembayun itu sangat berat gitu. Jadi yang pertama, pembayun itu adalah anak pertama, anak perempuan pertama. Kemudian nama pembayun yang pertama itu yang pakai kan putrinya Panembahan Senopati, yang benar-benar berperan membantu, wah kayak gitu deh gitu. Dah, terus saya terinspirasi, oh apakah aku harus seperti itu gitu. Menjadi, kalau saya mengumpamakan Gusti Pembayun Putra Panembahan Senopati itu seperti pohon beringin, ya. Jadi akarnya itu sampai ke bawah sangat kuat, tapi di atasnya itu juga rimbun yang bisa untuk menjadi peneduh, semuanya tuh kuat gitu, peneduh dan sebagainya. Akhirnya oh iya, saya juga akhirnya terinspirasi. Saya juga pengen jadi pohon beringin. Gitu. Saya punya kaki yang kuat, saya bisa berdiri tegak, dan kerimbunan itu adalah arti dari bagaimana diri saya ini bermanfaat bagi orang lain. Nah itu saya pengen menyimpulkan diri saya, simbolnya saya ini pengen saya juga jadi pohon beringin, bisa menjadi peneduh, tapi dia juga akarnya kuat dan sebagainya. Jadi sesuatu yang kuat. Saya selalu terinspirasi seperti itu. Nah, saya berganti nama lagi, saya merasa berat. Tugas saya semakin berat gitu. Nah, kemudian yang saya rasakan betul adalah Hamamayu Hairing Bawono adalah bagaimana kepekaan dan juga terhadap lingkungan. Jadi saya sekarang tuh kenceng banget di dalam lingkungan. Dalam lingkungan, kemudian ayo kita menata ini yang bagus gitu. Kemudian situs-situs kita jaga dan sebagainya. Itu saya menjadi concern banget untuk hal itu gitu. Nah ini juga mungkin nama bapak ibu semua ini apa ya namaku dan apa yang harus aku perbuat. Kemudian akhir-akhir ini juga banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang silsilah pohon keluarga gitu. Kadang-kadang saya tuh sebenarnya masih terah ini, tapi saya nggak mau nanti nggak saya kayaknya gimana gitu. Pohon keluarga itu penting gitu. Kemudian silsilah itu penting buat bukan kita yang sok-sokan, tapi supaya generasi kita ke depan itu tidak kehilangan obor, orang aja kepaten obor gitu. Jadi supaya kalau kita tahu asal usulnya kita itu dari rel mana, kita merasa satu sisi kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu. Kita tahu relnya di mana, itu juga memudahkan generasi anak-anak kita dan sebagainya. Gitu. Nah itu salah satu. Nah kemudian dialog Catur Sagotro, dialog dengan Surakarta, kami ini terbuka. Monggo, kalau memang Catur Sagotro mau tambah dialog, monggo ayo gitu. Karena pada waktu saya sempat masuk di Widya Budaya gitu. Jadi saya ngurusi budaya, saya ngurusi makam, saya ngurusi masjid gitu. Itu pernah sebelum saya pindah ke Panetikisme. Nah, terus saya minta bantu Notonegoro untuk fokus pada Widya Budaya karena itu kan banyak sekali yang perlu dikembangkan. Nah, saya sudah menyampaikan kepada Notonegoro saat itu, ayo kita buat perubahan. Dalam artian kita buka, kita ada dialog dan sebagainya, sama dengan forum yang kerajaan-kerajaan itu apa namanya Bu Dian? Bukan, yang forum kerajaan-kerajaan itu Festival Kerajaan Nusantara itu sama. Ya, Festival Kerajaan itu sama toh. Itu juga isinya pamer bergondo, pamer prajurit,
gitu. Saya pernah menyampaikan, generasi yang mudanya dari keraton-keraton itu, ayo barengan, mungkin kita bareng-bareng ke panti asuhan atau kita buat dialog lah, apa-apa. Tapi sampai sekarang belum bisa terwujud hal itu. Gitu. Padahal kita di generasi di layer kedua, layer ketiga dan seterusnya, kita butuh silaturahmi. Tapi acara LKM itu kebanyakan ya yang sepuh-sepuh dan kebanyakan mengirim bergodok, gitu. Ngirim prajurit, gitu. Jadi itu sudah saya sampaikan sejak di 2015, 2016, sama dengan Catur Sabungko. Nah, kita dari Keraton Jogja open, membuka. Ayo kalau memang mau dialog, ayo ngomong. Gitu. Kita nggak ada masalah. Kita Catur 4 ini juga satu masalahnya. Gitu. Jadi kita nggak masalah dan Kasunanan Kanjeng Gusti Mangkunegoro juga masih sangat muda, gitu. Yang perlu juga perlu masukan, perlu utamanya perlu masukan lah, perlu bersama-sama gitu dalam penataan Mangkunegara. Jadi itu harapan terhadap Keraton Jogja itu memang besar, saya sakiti. Tapi kami ini yang di dalam juga semuanya masih belajar, gitu ya. Kami juga membuka buku, kita juga membaca dan sebagainya, gitu untuk bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Tapi tentu pertahanan terhadap pengikisan budaya, baik dari budaya atau dari sisi politik, itu yang memang butuh effort yang besar, butuh kekuatan yang besar untuk ayo bersama-sama kita memprotek, gitu. Tentunya tidak bisa saya sendiri, adik-adik saya sendiri, tapi kita sebagai penjaga budaya ini menjadi prajurit untuk menjadikan pagar-pagar budaya ini tetap menjadi kekuatan yang perlu kita jaga, gitu. Agar tidak terkikis, tidak ini, gitu. Tapi kalau untuk milenial dan generasi muda, bagi saya mereka masih butuh eksistensi, mereka masih butuh menjadi center of center of point, center of model, center of macam-macam gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi dengan berjalannya usia gitu, itu tetap kita pupuk bagaimana di Jawa, bagaimana budaya, bagaimana keharusan kita menjaga gitu. Nah itu juga ya sama dengan anak saya gitu ya. Kadang-kadang saya kan kadang-kadang Mbak itu kamu nggak perlu dosgrip, nggak perlu setip. Anak saya apa sih itu Bu, setip kamu dosgrip gitu. Jadi kadang-kadang juga menanyakan begitu. Meskipun masih ada yang lain gitu, tapi kadang-kadang dosgrip, setip gitu kan sesuatu yang masih ini gitu. Tapi ya itu bagian dari kita, kewajiban sebagai orang tua yang harus terus menerus gitu ya, harus cerewet gitu untuk hal-hal budaya. Maka kan saya kembalikan. Matur suwun, panel pertama sudah kita lewati dengan baik. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, terima kasih saudara-saudara semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga dua narasumber ini menjadi membuka ruang bagi diskusi kita nanti di 3 komisi, Sabtogati, Difusi dan Inovasi. Saya Daniel Putih, mohon maaf jika ada kesalahan.